Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Kami berharap Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap menjaga protokol kesehatan dalam setiap keadaan. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan dengan baik. Berikut informasi gereja untuk sepekan. Ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap hari Selasa jam 7.30 malam. Kami juga mengundang para wanita untuk dapat bergabung untuk ibadah online Messianic Women Ministry bersama Pastor Jonathan Patiasina yang akan diadakan hari Jumat tanggal 21 Januari jam 6.30 malam via Zoom. Kami juga mengundang para jemaat untuk mengikuti seminar Tech Amnesty Jilid 2 yang akan diadakan hari Sabtu jam 9.30 pagi di GBI Rock City Church. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja kami atau scan QR Code yang tertera sebagai berikut. Sebelum kita menaikkan pujian bagi Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan, tanpa terasa maka kita hampir menyelesaikan yaitu perjalanan kita doa puasa Daniel yang berdasarkan dari kitab Rut selama hampir sudah 16 hari ya kalau dengan sekarang ya. Maka ayat pokok kita ada dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Tetapi khususnya ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, multiplied, akan pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bukan cuma ginosko tapi epiginosko. Pengenalan yang sangat dalam. Tetapi ayat pertama ditunjukkan bahwa bersama-sama dengan para rasul. Bersama dengan Simon Petrus. Bersama dengan rasul-rasul yang lain, Yohanes. Kita menerima iman yang kualitasnya sama. Wow, renungkan itu. Banyak orang yang cuma ikut agama menganggap Simon Petrus itu jauh di atas kita. Salah satu gereja yang sangat terkenal itu jempol kakinya kan patungnya terbuat daripada perunggu, itu dicium sampai habis saudara. Tetapi firman Allah mengatakan tentu saja kita lebih percaya the word of God, right? Maka kita memperoleh iman yang kualitasnya sama sehingga kita bisa mengalami Tuhan benar-benar. Ya, karena itu kita akan mengalami grace and peace, shalom. Karena apa? Pengenalan kita akan Allah dan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu bukan cuma di dalam kita membaca Alkitab selama 1 tahun ini, tetapi juga di dalam melaksanakan, melakukan firman. Kita tidak akan ngerti firman sebelum melakukannya. Ya, kita tidak akan pernah punya pengenalan sampai epiginosko kalau kita tidak melakukan firman. Itu seperti membangun rumah di atas pasir. Orang yang bijak yang membangun rumah di atas batu karang itu yang mendengar, mengerti dan melakukannya. Dan ayat ketiga ditambah lagi oleh kuasa ilahinya dia menganugerahkan hidup ini karena anugerah, karena kasih karunia. Segala sesuatu, perhatikan di situ, segala sesuatu yang berguna supaya kita bisa hidup benar, hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ditambah lagi ayat keempat saudara ya. Firman Allah berkata dia juga menganugerahkan janji-janji. Apa yang kita harapkan di dalam tahun ini dan sampai tahun-tahun menjelang kedatangan Tuhan. Janjinya itu yang berharga sangat besar. Supaya kita bisa mengalami ini. Kodrat ilahi. Dan terluput akan hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Cuma ada 2 pilihan. Menyembah Mamon atau menyembah Tuhan. Dan kalau apa yang terjadi kalau ada yang keuangan yang hilang, benda yang hilang dan kita jadi stres. Artinya
dewa atau Tuhan yang kita sembah itu, Mammon itu, divaluasi kan. Tetapi kita dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Jadi terimalah iman yang luar biasa, yang sama nilainya dengan para rasul. Lalu kemudian makin kita mendalam dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita akan hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam janji-janji yang sangat luar biasa dan berharga. 42 tahun saya ikut Tuhan. Dan benar-benar janjinya tidak ada yang meleset, saudara. Apa yang dia janjikan, pasti dia genapi. God is not a man. Karena jangan lupa, setiap kali ada tantangan, katakan, Emmanuel, God is with me. And God is among us. Inside us and among us and with me. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian suara gembala minggu ini kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kau masih berikan kami kesehatan dan kesempatan untuk kembali beribadah dalam minggu ini. Tuhan, sertai hati dan pikiran kami, baik kami yang mengikuti ibadah secara online maupun onsite. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami hati yang fokus untuk mendengarkan firman-Mu dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan, mari bersyukur di hadapan Tuhan. Kita bawa sukacita kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Yeah. Mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sambut sukacita-Mu Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sama-sama, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Amin. Sambut Yesusmu dengan sukacita. Haleluya. Amin Tuhan. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Terima dengan iman.
Kami bawa hati yang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan, penyertaan yang terbaik yang kami terima sampai saat ini. Inilah ucapan syukur setiap kami Tuhan. Engkau anugerah terbaik dalam setiap hidup kami. Amin, amin Yesus. Mari bawa hatimu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Glory Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sama-sama katakan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Amin. Anugerah-Mu,
kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Katakan dengan sungguh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari dengan sungguh nyatakan syukur-Mu, anugerah-Mu, amin, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Amin Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, katakan dengan sungguh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Amin. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari nikmati kasih Tuhan, anugerah yang mengalir terus menerus bagi kami Tuhan. Kau kemurahan kami, Kau anugerah bagi kami, Kau segala. Berterima kasih, tidak masalah. Yes, ini syukur setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini hati yang mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Beri bagimu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami melatih kami Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sembah, naikkan syukur-Mu yang
terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan bersama, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sama-sama naikkan pujianmu, katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Aku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Biarlah sampai akhir Kau melihat setiap hati kami, Tuhan, tetap setia di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kasih anugerah cintanya Tuhan. Melalui hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, sampaikan hati-Mu, sampaikan firman-Mu bagi setiap kami. Dan kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ada sebuah kisah yang menggambarkan apa yang sesuai dengan tema kita tahun ini. Ya, The King's Multiple Grace. Gambarannya ada dalam 2 Samuel pasal 9. Dan kita melihat di situ ketika Daud ada di atas takhta. Dia mengucapkan sesuatu. Dia ingat sesuatu. Yaitu perjanjiannya dengan Jonathan. Saudara yang terikat oleh perjanjian darah. Berit. Dia melihat tangannya. Dan di situ ada bekas luka. Seluruh tubuh David tidak pernah terkena pedang atau panah daripada musuh. Tidak ada sama sekali. Kalau yang itu memang sengaja ketika membuat perjanjian dengan Jonathan. Dan firman Allah mengatakan jiwa mereka terajut satu dengan yang lain. Dan mereka saling mengasihi secara luar biasa. Dan mereka membuat perjanjian. Kalau aku sampai tidak ada lebih dulu. Aku titip ya Mas David. Titip keturunanku. Pada waktu dia melihat itu saudaraku. Kadang-kadang manusia itu al-insan, si pelupa. Ya, banyak pada kita lupa tentang janji dan sebagainya. Meskipun kita masukkan gadget kita dan sebagainya, bisa aja lupa atau pura-pura lupa.
Tetapi saudaraku, pada saat itu dia berkata, masih adakah keturunan Saul? Sebab aku tidak menunjukkan kepadanya kindness, kebaikan di sana, loving kindness. Memang di dalam perjanjian lama tidak ada yang bisa mewakilkan charis. Ya paling Hanun. Tapi ini adalah Hesed. Katakan Hesed. Di dalam saudaraku, Yohanes pasal 1 tetapi dalam bahasa Ibrani, maka kasih karunia dan kebenaran disebutkan Hesed ve emet. Katakan Hesed ve emet. Emet itu truth. Dan grace digambarkan dengan Hesed, loving kindness. Kasih karena perjanjian. Senang gak punya Tuhan yang berjanji? Ya saudaraku, banyak orang sekarang datang pada Tuhan Yesus. Sebab yang mereka sembah mereka tidak kenal. Bukan cuma tidak kenal, tidak mau dikenal. Tetapi melalui Natal itu Allah menampakkan diri, menunjukkan siapa dia. Sebagai manusia dia datang penuh kasih, bahkan menyerahkan nyawa. Semua orang yaitu menyerahkan nyawanya buat pemimpinnya, buat rajanya. Ini tapi raja menyerahkan diri buat saudara dan saya. Amen. Saudara, bayangkan kasih semacam itu. Dan waktu itu dia memanggil Siba. Siba adalah hamba daripada Saul. Dan dia memanggil Siba, hamba Tuanku. Lalu dia tanya, masih adakah keturunan daripada Saul? Saudaraku pendengar itu dia gemetar. Saudara tahu kenapa? Semua dinasti baru akan menghabisi sampai akar-akarnya, sampai cabangnya daripada raja yang sebelumnya. Itu terjadi di mana-mana. Saudara tahu yaitu Laksamana Cheng Ho. Itu datang sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Indonesia. Itu bukan untuk berdagang. Tapi tugas daripada Kaisar Yongle dari Ming Dynasty untuk mencari masih ada putra daripada Kaisar Yuan Dynasty yang sebelumnya. Saudaraku, sebab itu berbahaya. Harus dihabisi sampai akar-akarnya. Tetapi pada saat itu, kenapa dia berani menjawab? He knows David. Firman Allah mengatakan, kalau seorang penguasa bengis berkuasa, rakyat akan berteriak. Doa buat 2024 saudaraku. Tetapi kalau orang benar berkuasa, rakyat bersuka cita. Dan ketahuilah raja di atas segala raja, penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan, panjang sabar. Yesus Kristus, raja di atas segala raja. Boleh ganti presiden, Amerika, Indonesia, rajanya tetap satu. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi adalah pada saat itu dia berkata masih ada. Dia adalah Mephiboset. Mephiboset adalah putra daripada Yonatan. Saudara selalu bayangkan tempat saudara sebagai Mephiboset. Waktu Saul menjadi raja, putra mahkota adalah Jonathan. Dia masih punya beberapa saudara, tapi putra mahkota cuma satu. Seperti di Inggris. Saudaraku, bukan Harry, tapi William. Oke? Dan ketika Mephiboset lahir, dia sudah dididik menjadi putra mahkota berikutnya. Dia terlahir dengan sendok emas, bukan dengan sendok perak. Saudara tahu bagaimana Saul adalah raja yang berkuasa. Tetapi saudaraku, apa yang dia alami sekarang? Firman Allah mengatakan dia berada di rumah orang lain. Dia kalau bahasa Surabaya itu ngenger. Ngenger itu nunut, ya, menitipkan diri. Bahkan rumah pun tidak punya. Daripada putra mahkota, calon putra mahkota, dia tidak punya apa-apa. Dia berada di rumah Makhir di Lodebar. Lodebar itu atau Lodevar artinya tidak ada padang rumput. Bagaimana keadaan saudara dan saya hari ini? Melalui padang belantara 2 tahun ini, kita ngalami great reset. Tidak ada orang yang lagi bisa memegahkan diri. Kedua kakinya lumpuh.
2 Samuel 4 ayat 4 menjelaskan bahwa ketika dia mendengar, pengasuhnya mendengar bahwa Raja Saul mati di medan pertempuran bersama Jonathan. Dia melarikan anak ini yang masih berusia 5 tahun. Dan dalam keadaan panik, hati-hati hidup jangan panik. Terjatuh dan kedua anak ini kedua kakinya lumpuh. Saudara, apa yang kita alami selama 2 tahun ini? Kita mengalami ketidakberdayaan. Betul? Kita mengalami kelumpuhan dalam beberapa hal. Itu keadaan daripada Mephibosheth. Dan dia mendengar dia dicari oleh King David. Saudara, David ada di atas takhta 2 Samuel 9. Dimulai dari 2 Samuel pasal ke-6. Pesan dari Ibu Gembala akhir tahun 3 tahun yang lalu ya. Dia ucapkan satu kata yang sangat singkat tapi sangat berarti. Dia berkata, God first. Saya masih ingat dan saya harap saudara tidak lupa. Donald Trump mengatakan America first. Tetapi pesan daripada Ibu Vivi adalah God first. Dia mengangkut kembali tabut perjanjian sebab dia tahu tanpa hadirat Tuhan dia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Lalu ditaruh di sebuah tenda. Dan dia berkata 2 Samuel 7, aku tinggal dalam istana. Tetapi tabut perjanjian ada di kemah. Aku ingin membangun rumah buat Tuhan. Lalu Tuhan mengutus Nabi Nathan. Apa kamu buat rumah bagiku? Selama aku berjalan bersama umatku Israel, aku ada di tenda, ada di kemah. Sebab tentu saja tidak ada yang pantas buat Tuhan. Saudaraku, lalu Tuhan membuat perjanjian. Niatmu baik. Aku akan meneguhkan kerajaanmu untuk selama-lamanya. Dan satu putramu yang akan mendirikan sebab tanganmu berlumuran darah. Tapi satu keturunanmu. Ternyata bukan Salomo saudara. Salomo ngaco. Bukan Rehabeam. Bahkan yang baik seperti Yosafat. Seperti Hizkia bukan. Tapi Yesus Kristus. Betapa setianya Tuhan. Senang punya Tuhan yang setia. Amen. Dan saat itu David berkata, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga engkau membuat janji-janji yang begitu berharga. Tuhan berkata, I will be with you. 2 Samuel 8, total victory of David. Semua yang belum ditundukkan oleh Yosua, ditundukkan oleh David. Mulai Filistin itu jalur Gaza sekarang, ditundukkan. Lalu terus sampai saudaraku, bahkan di Afrika sampai ke Sungai Efrat, Irak sekarang. Karena itulah janji Tuhan buat David. Ditundukkan semua. Dan caranya luar biasa, emas, perak, tembaga dan sebagainya. Dia tumpuk semua untuk nanti membangun bait Allah. Saudara tahu bahwa Salomo cuma membangun, tapi semua bahan daripada ayahnya. 2 Samuel 9. Saudara mau tahu sifat seseorang? Kasih dia kekuasaan. Kasih dia kekayaan, itu aslinya. Berikan dia kekayaan, berikan dia kuasa. Mudah sekali untuk menyalahgunakan kuasa. 2 Samuel 10 nanti saya baca, itu keadilan daripada raja. Tapi 2 Samuel 9, the loving kindness. The power of loving kindness. Daripada seorang raja. Ini cuma menggambarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak lupa Anda. Tuhan Yesus tidak lupa keadaanmu. Dia tahu keadaanmu. Dia tahu keadaan saya. Saudaraku, kenapa dia tidak takut untuk menghadap ke istana raja? Pada waktu dia mulai kecil, ayahnya berkata begini. Tidak ada di Alkitab. Kita bisa imajinasikan. Dia berkata pada putranya yang masih kecil. Mephibosheth punya arti bagus. Menghancurkan, membinasakan berhala.
exterminating the shame. Kesia-siaan dan malu itu selalu menggambarkan berhala. Sembah berhala. Kamu akan mengalami yaitu kehancuran. Exterminating the shame. Anakku, Mevi, kamu tahu Om David itu? Dia itu saudara Papa. Kalau kamu ada apa-apa, dia paling bisa dipercaya. Dia itu punya perjanjian dengan Papa. Lihat ini tangan Papa. Kita membuat perjanjian darah. Pokoknya kamu ngalami apa saja karena Papa sering maju berperang. Kalau terjadi apa-apa, Papa cari Om David. Kata David, aku menunjukkan kasih setia oleh karena Jonathan. Saudaraku, Jonathan juga gambaran daripada putra mahkota sorga Tuhan Yesus. Saudara dan saya dipelihara, diberkati. Bukan karena kita baik, but because of Jesus. Loh, kok diam saudaraku? Saudara kehilangan kesempatan untuk bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan jangan tanggung-tanggung buat dia. Saya jengkel kalau ada song leader berkata, mari lompat 10 cm. Itu bukan karismatik, itu rematik. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat itu apa rencana David? Coba kita lihat ini. 2 Samuel pasal 9 ayat ke-7. Pada waktu merangkaklah Mephiboset. Ini takhta, dia merangkak. Apa yang Tuanku mau buat anjing mati seperti aku? Kalau kamu menganggap penghasilanmu dan apa yang padamu itu kemuliaanmu, ketika berkurang, maka kamu merasa dirimu juga berkurang. Tapi ketahuilah harga kita adalah harga daripada darah anak domba Allah yang telah membeli kita dan menjadikan kita imam dan raja bagi Tuhan Allah kita. Baca ayat ke-7 ini. Ya, ayat ke-7. Kemudian berkatalah Daud padanya, janganlah takut. Saudaraku, tentu saja ada begitu banyak suara yang menghantui pikiran daripada Mephiboset. Aku rupanya tidak pulang dari sini. Aku akan dipancung kepalaku. Dan kepalaku akan digantung di luar benteng dari kota ini. Tetapi dia berkata jangan takut. Sebab aku pasti, katakan pasti. Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali janji Tuhan. Sebab aku pasti menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Perhatikan ayat selanjutnya berkata, yaitu hesed daripada Tuhan. Saudara dan saya, kebaikan manusia itu kecil. Yang mau dia tunjukkan bukan hesed daripada David, tapi hesed daripada Yahweh. Dia berkata, ayat ke-7, aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Ya. For Jonathan thy father's sake, oleh karena Yonatan ayahmu, pastikan semua kepala keluarga, engkau menentukan apa yang terjadi pada keturunan kita. Dan aku, perhatikan nih, aku mengembalikan kepadamu segala ladang saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Diangkat sebagai keluarga, sebagai putra pada David. Asalnya dia tidak punya bapak, dia tidak punya ibu, dia tidak punya apa-apa. Dan dia berada di rumah Mahir, artinya terjual. Dan dia ada di Lodebar, di mana tidak ada padang rumput. Satu hari saya datang ke rumah seseorang. Orang itu gaya, dia pakai pakaian bagus. Ketika saya memejamkan mata, saya lihat piring kosong. Saya bilang, saudara, saya melihat piringmu kosong. Bahkan kamu dalam keadaan sangat buruk. Dia menangis menjerit-jerit, saudara. Tuhan tahu keadaan kita. Dia berkata kepada murid-muridnya, hai anak-anak, apa kamu punya lauk pauk? Ya, kita puasa 21 hari ini. Tadi pagi saya makan pecel, enak tenan saudaraku. And God knows, I eat pecel.
Amin. Haleluya. Nah, saudara perhatikan. Ketika saya ada di Bangkok, saudara tahu, Raja Thailand yang sekarang adalah raja paling kaya di dunia. Lebih dari Ratu Elizabeth II, lebih dari Raja Salman, lebih dari semua. Di mana kekayaannya? Seluruh daerah CBD daripada Bangkok itu miliknya keluarga raja. Dan harga tanah di sana jauh lebih mahal dari Jakarta. Sangat kaya sekali. Dan ketahuilah saudara, ketika David menjadi raja, semua kekayaan Saul menjadi miliknya. Ketika Nathan dipakai Tuhan menegur David, salah satu kata Tuhan begini, aku memberikan rumah daripada Saul dan juga istri-istrinya kepadamu. Kurang apa lagi? Kalau kurang akan kutambahi, kenapa engkau menyakiti hatiku? The house of Saul sekarang belong to David. Tapi dia kembalikan. Diampuni aja baik. So tahu grace itu kasih karunia, diampuni dari hukuman mati. Namanya grasi. Amin. Orang Itali kalau bilang terima kasih grazie. Grazie. Tetapi lebih dari terima kasih. Dan saudara tahu bagaimana menerima kasih karunia. Hidup selalu bersyukur pada Tuhan. Let us have grace. You want to have grace? Let us have grace. Dan kau akan hidup dalam kasih karunia and multiplied grace. Dia kembalikan seluruh harta pada Saul. Dari Lodebar dia pindah ke Yerusalem. Dari tidak ada penghasilan, David berkata, Siba sini. Mulai hari ini, kuserahkan kepadamu jadi manajer. Seluruh harta dan penghasilan daripada tuanmu, termasuk ternaknya, kamu yang ngatur ya. Dia berkata, hamba Tuanku. Ketahuilah saudara-saudara, saya bukan pemilik, tetapi kita cuma pengelola. Jadi kalau ada yang hilang tahun-tahun ini saudaraku, ketahuilah itu semua miliknya Tuhan. Dan Tuhan sanggup mengembalikan double-double. Katakan double-double. Ini bukan cuma double saudara. Diampuni sudah bagus. Dan kau akan makan sehidangan dari aku. Dari piring kosong ke meja perjamuan raja. Saya belum pernah makan di meja perjamuan raja. Tapi meja perjamuan duta besar pernah saudara. Satu hari kita dari kota Perth. Tidak tahu bagaimana tidak bisa terbang ke Denpasar. Kita dikasih dua pilihan. Bapak harus transit Jakarta atau Singapura. Saya berpandangan istri saya, Singapura aja. Sebab itu ulang tahun istri saya. Masih ingat sayang? Ketika kita sampai Singapura, pendeta di sana saudara Jimmy Mulia berkata, Pak, saya besok akan menghadap kepada Dubes. Ya waktu itu dulu Pangdam sini ya, Bapak ABL Mantiri. Oh saya kenal, saya ikut Jim. Saudaraku, apa yang terjadi sampai sana bukan berbincang-bincang, kita disediakan. Ya pesta lah saudaraku. Saya belum pernah lihat meja sebesar itu untuk 18 orang. Meja makan ya paling 6, 8. Kalau di apartemen yang sangat susah ya cuma 2 orang. Ini 18. Dan saya masih makan, ingat, wah makanannya enak. Masakan Indonesia tapi yang top saudara. Dan ketika sendok saya mau ngambil nasi terakhir, plek, masih sudah datang. Ada yang jaga di sana. Acar habis, acar datang saudaraku. Itu meja perjamuan duta besar. Tetapi saudaraku, dari piring kosong tidak ada padang rumput, dari tempat yang terpencil, maka Mephibosheth diangkat ke Yerusalem. Seluruh kekayaan orang tuanya dan juga kakeknya dikembalikan pada dia dan dia hidup berlimpah-limpah.
Tapi sayang, kakinya tetap lumpuh. Perjanjian lama bagus, tapi ada batas. Di dalam perjanjian baru, kakimu tidak akan lumpuh lagi. Matamu tidak akan buta lagi. Dia akan memberikan multiplied grace pada saudara dan saya. Kapan saya mengalami tidak ada padang rumput? Tahun 78 sampai 79. 1.5 year. Ketika saya cuma bersinggungan loh dengan kuasa gelap. Maka bagiku tidak terbit fajar. Sering saudara mungkin pernah dengar, langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi. Tidak ada penghasilan sama sekali. Puji nama Tuhan, istri saya buka catering kecil. Dan saya makan dari tangan istri saya. Oh, itu sangat merendahkan hati. Sebab ini orang sombong semacam saya ini perlu diajar memang saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Amin. Dan ketika saya bertobat, seluruhnya berubah saudaraku. Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang seimbang saudara. Kenapa kita perlu doa puasa ini? Put God first. Put God first. Hungering after God. Saya membaca Alkitab lebih banyak daripada biasanya. Saya mendengarkan khotbah lebih banyak dari biasanya. Hungering after God. Saya merasa seperti pada bangsa Israel di padang belantara. Sebab makanannya ya gado-gado, pecel. Biasanya selewat 21 hari saya bilang pada Mbak Sri, 3 bulan ya gak usah pecel. Tetapi lebih daripada itu membuat hati kita terbuka untuk dipenuhi lebih lagi oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Mephiboset tidak pernah membayangkan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dalam pikiran hati manusia. Dia tidak pernah menyangka, diampuni saja sudah bagus. Dan ini kabar baiknya, kita bukan cuma diampuni supaya tidak masuk neraka. Tapi kita diberi grace, diberi kasih karunia untuk berdiri di hadapan Tuhan. Bukan lagi lumpuh, tetapi dibenarkan di hadapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, hidup penuh kemenangan. Tak buat ngiler ya saudara, tak buat ngiler. Ya saudaraku, nanti setelah selesai puasa, saya dikasih pesta. Ada teman kirim Wagyu Grade 5 Miyazaki. Jadi saben Sabtu saya dibuatkan steak oleh Chef Vivi. Thank you baby. Untung saudaraku, ini jarang loh perempuan masih pintar masak saudara. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi dulu saya pernah mengalami piring kosong. Saya pernah mengalami tidak ada penghasilan. Saya pernah mengalami saudaraku, karena kesombongan saya, Tuhan merendahkan hati saya. Jadi jangan takut dengan padang belantara, asal tahu tujuannya. Untuk merendahkan hatimu. Aku memberi engkau makan dan minum serba sedikit. Untuk mengetahui apa yang dalam hatimu. Apakah engkau mendengarkan dan menurut perintahku atau tidak? Tapi setelah itu Tuhan memberikan kembali, Ulangan 8 baca ayat 18, kekuatan untuk menerima kekayaan. Saudara yang kasih Tuhan, I will restore to you. Akan kembalikan kepadamu apa yang menjadi milik daripada kakekmu Saul. Mungkin keadaan kita seperti Mephiboset itu. Sedikit maupun banyak. Tadi pada waktu kita menaikkan, ku dijangkaunya, beberapa saudara angkat tangan. Barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, David adalah gambaran yang kurang sempurna tentang Tuhan Yesus. David yang begitu penuh dengan kebaikan daripada Tuhan. Bagaimana orang bisa melihat Tuhan? Kalau melihat kebaikan yang ada pada kita. Satu hari a lady turun dari
limusinnya pakai yaitu coat dari bulu, dan dia lihat ada seorang anak gelandangan melihat etalase sambil kakinya gini, so aku enggak punya sepatu. Dan itu musim dingin. Dia bawa anak itu masuk dan ditolak kan. Sebab itu restoran yang fine dining. Rupanya semua orang kenal siapa Lady ini. Mungkin istri wali kota atau semacam itu. He's with me. Disuruh mandi. Sopirnya disuruh belikan pakaian, sepatu. Dan anak ini kamu suka apa? Anak itu tidak tahu makan enak, dipilihkan. Dia makan. Lalu kemudian anak kecil ini tanya, Lady, are you Mrs. God? Apa kamu nyonyanya Tuhan? Sebab dia tahu Allah itu sumber kebaikan, sumber kemurahan, sumber kelimpahan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bagaimana tetanggamu tahu kalau kamu adalah anak Tuhan? Suatu hari ada tetangga resek, di mana-mana banyak saudara ya. Ayam daripada ini anak Tuhan ini kesebelah, namanya ayam saudara. Disembelih saudaraku, dilemparkan kembali. Apa yang dia lakukan? Dia bersihkan ayam itu, lalu digoreng, dikasihkan tetangga sebelah. Saya tidak tahu rasanya orang itu bagaimana saudaraku. Ya. Kapan itu ada seorang anak kita tinggal di kompleks ini, ditipu temannya. Dan itu pas hari Natal. Lalu dia berkata, saya mesti apa Pak Arifin? Ya maafkan temanmu itu. Lalu ini kan hari Natal. Berikan cake yang paling enak buat dia. Dibelikan apa saudaraku? Dibelikan yang dia sendiri belum pernah makan. Cake Black Forest yang paling enak. Dikirim ke temannya. Saya bersaksi pada saudara. Berapa bulan kemudian apa yang terjadi? Dia dapat kemurahan luar biasa. Dia beli rumah di sini dengan harga yang sangat murah dan masuk akal. Jadi saat ini saya mau berkata jangan salahkan siapapun. Si Mephiboset tidak menyalahkan, yaitu pembantunya yang membuat dia lumpuh. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia ingat perkataan ayahnya, look for Uncle David. Tapi dia tidak pernah menyangka. Saya juga tidak pernah menyangka hidup saya seperti sekarang ini. Sudah diampuni, sudah bagus saudaraku. Saya cuma minta diampuni dosa saya. Istri saya cuma minta supaya saya bertobat. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang melebihi dari apa yang kita bayangkan. For with God nothing shall be impossible. Dari Lodebar ke Yerusalem. Dari piring kosong ke meja perjamuan raja. Multiplied grace tidak sampai sana. Karena sekarang dia bisa membesarkan putranya. Tadinya anaknya kecil itu masuk TK aja tidak punya uang. Sekarang dia bisa masuk University of Jerusalem. Dia punya seorang anak kecil bernama Mika. Ini tanda orang beriman. Nama anaknya Mika. Mika itu artinya who is like unto God. Dari Mikael. Sahabat saya punya cucu, saya kasih nama Michael. Mikael. Who is like unto God. Saudaraku, tidak dikatakan kapan dia melahirkan anak itu. Tapi mungkin saja ketika dia sudah sampai Yerusalem. Dan dia berkata, who is like unto God. Who can restore to me. Yang tidak masuk akal ini. Dan saya mau tunjukkan saudara sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam 1 Tawarikh 8. Kita melihat silsilah daripada Jonatan. Anak Yonatan ialah siapa? Merib-Baal. Dan Merib-Baal memperanakkan Mika. Jadi Merib-Baal ini nama lain daripada Mephiboset. Apa artinya? Jelek banget. Merib-Baal itu, Baal itu yaitu pengacaraku. Pembelaku adalah Baal. Saudara tahu bahwa Baal itu adalah dewa kebencian Tuhan. Berarti. Ketika dia di dalam kesesakan, dia sempat
yaitu murtad sebentar. Dan dia menyembah Baal. Tapi kemurahan Tuhan tidak membunuh dia, tidak menghukum mati dia. Seperti yang terjadi pada Saul. Karena Tuhan mau menunjukkan kebaikan. Lumpuh loh kakinya, bisa punya anak. Artinya dengan apa yang dia ada, orang masih mau kepada Mephiboset. Apalagi dia keluar masuk istana sebagai anaknya David. Dan kita melihat anaknya begini, baca ayat paling akhir. Ini multiplied grace, saudaraku. Ayat terakhir daripada 1 Tawrid 8 ayat 40. Putra-putra dari Ulam ialah orang-orang berani. Mighty men of valor. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Pemanah-pemanah. Kita tahu suku Benyamin itu pemanah yang andal. Dan juga bisa melemparkan sling dengan tepat, saudaraku. Orang-orang hebat. Saudaraku, Mephiboset tidak berakhir sebagai gelandangan. Karena papanya punya perjanjian dengan David. Pastikan saudara punya perjanjian dengan Tuhan Yesus. Dengan Allah melalui Tuhan Yesus putra mahkota kerajaan sorga. Saudaraku, saya tidak punya anak secara jasmani. Tapi saya melihat anak-anak rohani saya diberkati Tuhan secara luar biasa. Salah satunya Pak Roni ya. Pak Roni itu dari Tretes. Saya tahu Tretes itu tempat apa. Apa ada yang baik keluar dari Tretes? Anak Tretes diangkat. Kemarin saya call Pak Roni, putri paling kecil drive mobil di California. 3 anaknya semua sekolah di Amerika. Tuhan tidak memberikan piring kosong kepadamu. Dia memberikan meja perjamuan raja. Kuncinya yang saya lakukan 42 tahun yang lalu. Saya berseru kepada Tuhan Yesus. Saya berada dalam titik terendah dalam hidup saya. Saya tahu saya akan mati. Dan saya pasti masuk neraka saudaraku karena dosa-dosa dan kesalahan saya. But I cry unto Jesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Bagi berdiri. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Angkat tangan berseru. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu ketika aku dalam kesesakan. Aku berseru pada Yesus, berteriak, help me Lord Jesus. Terdengarlah suaraku di baitnya, ku dijangkaunya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya. Sambil angkat tangan, serukan ku dijangkaunya.
berseru pada Tuhan. Oh, nana mama sekelaya rama ramodera. Yesus, aku berseru padamu Tuhan. Sikatara matekarai. Dia ada di atas takhta dan dia mengulurkan tangan kebaikannya pada saudara. Seperti Bartimeus, haleluya. Dengar doaku, janganlah Tuhan melalui. Saudara sendiri, serukan pada Yesus. Panggil dia dengan seruan umat-Mu Tuhan. Engkau penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Hesed ve'emet, oh Lord. Itu baru belum berseru. Berseru dari hatimu. Sekali lagi. Haleluya. Mukhala bahai nikilah hasukata. Sikimaya rama shekeraro. Hinamaya rama sere. Mari bersyukur padanya. Rabadala masikandara bahani korobo sikidara nasere nayani. Emanandari aratune nayara. Sikiara basendera namadera. Adalah for Jonathan's sake. Dan perjanjian baru for Jesus' sake. Oleh karena Yesus. Oleh karena Yesus. Oleh sebab Yesus. Hanya oleh karena Yesus. Mukala bahari karasiadaka. The Lord will restore what is yours. Kita baru merayakan Natal. Mika 4 ayat 8 berkata, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan dikembalikan pemerintahan yang dulu. Kerajaan akan datang kepada putri Sion atas Yerusalem. Mukhalabati rakadai. Dari tempat perselisihan pada kota damai. Dari minus to surplus plus plus. From minus to surplus plus plus plus. Tepuk tangan buat Tuhan. Oh kalababasi kalabahalika. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, sebentar apa yang kita akan lakukan lewat perjamuan ini adalah salah satu bentuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Dia
lewat saudaraku roti dan anggur yang kita akan makan dan minum secara bersama-sama. Dan dengan hal ini Yesus berkata, ingat akan apa yang aku sudah kerjakan bagi kamu. Lewat korbannya di atas kayu salib, tubuh yang tercabik-cabik, darah yang tercurah, kasih karunia dinyatakan dengan dahsyat dan limpah di dalam kehidupan kita. Mari angkat roti dan anggur yang sudah dipersiapkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk roti dan anggur ini. Dan sebentar ketika kami makan dan minum, melakukannya dengan iman, Tuhan kami percaya, maka apa yang Engkau janjikan itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat roti bersama-sama. Demikian ketika malam Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama dengan saya. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, mengingat akan aku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Darah yang dicurahkan untuk menghancurkan kutuk dosa. Sehingga oleh kasih karunia kita hidup di dalam berkat yang daripada Dia. Karena itu saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur buat Sang Putra, ucap syukur buat pribadi daripada putramu. Angkat kedua tangan saudara, dan biarlah kiranya semua berkat terbaik dari Sang Raja mulai turun dalam kehidupan saudara, menyertai saudara, memberkati saudara, menuntun saudara, memimpin saudara di tahun yang baru ini, dari awal sampai dengan akhirnya, dalam berkat penyertaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah beribadah bersama kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya ibadah hari ini sudah menjadi berkat bagi kita semua. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Gembala GBI Rock Makassar, yaitu Pastor Jonathan Patiasina. Bagi jemaat yang membutuhkan bantuan doa, informasi komsel atau pelayanan lainnya dapat menghubungi kami di nomor hotline Rock Surabaya. Mari kita juga share link ibadah minggu ini agar menjadi berkat bagi banyak orang, dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Rock Surabaya. Sekian ibadah kita minggu ini, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.